Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang fenomena ketidakadilan di Indonesia dalam perspektif filsafat Pancasila. Hari ini dosen penghimpunnya adalah Prof. Dr. Komariatus dan rekan kelompok saya yaitu Edi Lugito, Mutia Mutri Fauzi, Lintang Desita, Wanda Farida, dan saya sendiri, Diva Maulidia. Slide yang pertama akan dibahas oleh Lintang Desita. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Lintang akan membacakan slide pertama. Pengertian Pancasila dibagi menjadi dua, terutama Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Pancasila banyak terjadi penyimpangan serta pelecehan sehingga dibutuhkan krisis filosofis atas terjadinya pengurangan makna Pancasila oleh berbagai pihak atas kesewenangan mereka dalam menyalahpahami penjabaran konsepsional Pancasila yang sering diselimuti berbagai kepentingan yang menyengsarakan rakyat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta dan sophos yang berarti hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Singkatnya, filsafat berarti merenungkan segala sesuatu tentang kehidupan ini dengan didasarkan atas cinta pada kebijaksanaan. Filsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang didasarkan dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Hakikatnya, Pancasila juga memiliki arti penting sebagai perwujudan nilai luhur bangsa Indonesia dalam seluruh sejarah dan dilandasi oleh budaya Indonesia yang mengintegrasikan unsur budaya luar sehingga seluruhnya terintegrasi ke dalam ideologi yang disebut Pancasila. Keadilan merupakan cinta hukum. Konsep keadilan tidak berarti harus sama, tetapi juga harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Akibat kesengsaraan atau tidak ada kesejahteraan, sedangkan kesejahteraan adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wanda Faradila. Kepadanya saya silakan. Dasar Negara Indonesia atau Pancasila juga menekankan tentang keadilan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya, kedua sila ini dilupakan. Mengapa? Salah satu contoh ketidakadilan di negara ini adalah melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat yang dianggap membahayakan bagi rezim yang sedang berkuasa. Dan orang-orang yang mendukung rezim penguasa diberikan pelayanan yang lebih.
Ini tidak hanya terjadi di zaman Orde Baru, tapi terjadi pada rezim sekarang. Slide selanjutnya. Penyimpangan terjadi akibat dari kurang pahamnya para pejabat negara tentang makna Pancasila. Contohnya seperti Orde Lama, Pancasila menjadi ideologi tertutup. Pada reformasi, mentiadakan wajib belajar 12 tahun. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi merupakan akibat dari kurang pahamnya para pejabat negara tentang makna Pancasila. Bahkan di Orde Baru, Pancasila sempat menjadi ideologi tertutup yang hanya dijelaskan oleh negara. Sejak era reformasi, pendidikan Pancasila yang menjadi pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan ditiadakan. Indonesia telah mengalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan Pancasila yang menyebabkan pemerintah tidak berani menyinggung pentingnya Pancasila karena khawatir tidak dianggap reformasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mutia Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah bukti nyata penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Yaitu yang pertama ada TKI dan TKW yang menjadi korban ketidakadilan. TKI dan TKW mengalami ketidakadilan karena mereka menjadi salah satu korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya dan hukum juga tidak berpihak kepada mereka. Padahal mereka menjadi TKI dan TKW untuk meningkatkan taraf hidupnya. Karena gaji di Indonesia sendiri yang dapat kita lihat sangat rendah daripada gaji di luar negeri, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri dengan kreativitas seadanya agar bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya mereka di sana malah mendapatkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan oleh majikannya. Ada yang menyiksa TKI dan TKW-nya, ada juga yang dipaksa harus pulang karena untuk menjadi TKI dan TKW tersebut harus mengikuti beberapa prosedur yang syaratnya menurut mereka sangat sulit sehingga mereka mengambil jalan ilegal. Jadi mereka daftar melalui beberapa tempat-tempat penyaluran pekerjaan ke luar negeri. Harapannya yaitu saat dulu Bung Karno tuh pernah mengatakan bahwa Indonesia jangan menjadi negara pengekspor buruh. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikan agar memiliki mentalitas kerja yang dibutuhkan di era saat ini. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada kasus lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2006. Awalnya kasus ini terjadi karena kebocoran pengeboran gas bumi atas kelalaian PT Lapindo Brantas, dan menurut keterangan juga saat itu terjadi gempa bumi di daerah Yogyakarta. Kasus ini awalnya dikarenakan kesalahan PT Lapindo dalam melakukan pengeboran, dan pemerintah harusnya itu dia bertindak tegas kepada PT Lapindo dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama untuk menegakkan hukumnya gitu. Jadi pemerintah harus memberikan sanksi dan menghitung kerugian dengan detail dan menyikapi masalahnya dengan cerdas. Karena sampai saat ini dari yang saya ketahui kasus ini masih belum selesai karena para pengungsi bahkan masih belum mendapatkan ganti rugi atas musibah ini. Jadi masih banyak pengungsi di daerah Sidoarjo sana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Edi Lugito. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Zaman reformasi tetapi seperti zaman Orde Baru. Nah, sepertinya zaman Orde Baru sekarang terakhir kembali. Ini adalah sebuah asumsi, hanya sekedar asumsi.
Hanya saja rezim saat ini bermain lebih rapi, tidak sekejam di zaman Orde Baru. Saat ini ada dibentuk Undang-Undang UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kehidupan manusia di media sosial. Undang-undang ini diyakini oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama kelompok-kelompok oposisi, meyakini bahwa undang-undang ini membatasi kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan mengkritik pemerintah. Buktinya, dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2019, pada 2019, telah terjadi penurunan pada aspek kebebasan sipil, yaitu pada titik kebebasan berkumpul dan berserikat, yang pada tahun 2018, aspek kebebasan berkumpul dan berserikat itu nilainya 82,35, turun 4,32 menjadi 78,03, dan terjadi penurunan pada kebebasan berpendapat yang dulunya 2018 kebebasan berpendapat mencapai nilai 84,29 dan pada tahun 2019 turun 1,88 poin menjadi 82,31%. Indeks ini dibuat oleh BPS atau Badan BPS, pokoknya Badan Statistik istilahnya. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada kasus kedua, yaitu kasus yang sedang panas sekarang, yang lagi trending, yaitu kasus pembunuhan 6 laskar FPI yang ditugaskan untuk mengawal Habib Rizik yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2020. Enam laskar FPI tersebut ditembak oleh polisi di jalan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Dan peristiwa ini dianggap oleh masyarakat banyak, oleh seluruh masyarakat Indonesia, menganggap bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Dan masyarakat sipil semuanya mendukung dan bersimpati terhadap 6 korban penembakan tersebut. Buktinya, ada seorang netizen, mungkin kita semua baca beritanya, ada seorang netizen yang membuka donasi untuk keluarga 6 korban tersebut. Dan uang donasi yang terkumpul sebanyak 1,5 miliar lebih. Ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat sipil yang peduli terhadap kasus ini. Namun, anehnya, orang yang paling diharapkan kepeduliannya malah justru tidak peduli terhadap kasus ini, yaitu Presiden Jokowi. Sampai sekarang, Pak Jokowi belum menanggapi kasus ini secara serius. Bahkan saat kemarin, pada tanggal 10 Desember 2020, pada hari peringatan HAM atau hak asasi manusia sedunia, Pak Jokowi tidak menyebutkan kasus ini. Beliau hanya menyebutkan kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di zaman Orde Baru, menyoroti masalah kebebasan beribadah. Dan beliau mengatakan pandemi COVID tidak boleh menjadi pemburuk HAM. Dan beliau juga menegaskan pada acara tersebut untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk kaum disabilitas. Sedangkan kasus ini yang membuat semua masyarakat sipil geram dan semua masyarakat sipil menganggap ini adalah pelanggaran HAM, sama sekali Pak Jokowi tidak menyebutkan hal itu. Mustahil Pak Jokowi tidak tahu masalah ini. Karena beberapa hari ini di semua media berita seperti di televisi dan media sosial, selalu berita ini, kasus ini selalu menjadi trending topik. Mungkin hanya orang yang tinggal di pedalaman yang tanpa aliran listrik dan jaringan dan tidak mengetahui kasus ini. Atau mungkin Pak Jokowi memberikan dukungan, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan tidak terlihat atau tidak terliput oleh media. Atau Pak Jokowi sebatas memberikan dukungan dalam hati tanpa adanya tindakan. Terlepas dari apapun alasan Pak Jokowi tidak sampai sekarang belum menanggapi kasus ini, yang jelas seluruh masyarakat Indonesia saat ini butuh terhadap keadilan. Selesai. Mungkin moderatornya penutup. Oke, terima kasih. Penutupnya itu kesimpulan dari PPT tersebut adalah berbagai masalah menunjukkan bahwa minimnya keadilan yang ditegakkan di Indonesia.
Ketidakadilan yang dirasakan sebagian masyarakat merupakan bentuk pengingkaran terhadap makna Pancasila yang telah diciptakan oleh para pendiri negara. Bangsa Indonesia menganggap Pancasila merupakan pedoman hidup yang dikenal dengan filsafat dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia harus benar-benar dilaksanakan. Harus menjadi dasar dalam bertindak dan membuat keputusan. Dengan banyak fenomena ketidakadilan yang terjadi, menjadi bukti bahwa filsafat Pancasila tidak begitu dipraktekkan, terutama pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai Pancasila hanya digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti pada zaman Orde Baru. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia untuk bertindak dan berperilaku sesuai filsafat Pancasila, agar Pancasila tetap selalu lestari dan tidak salah tafsirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mr. Arifandra Perdana Putra, izin bertanya. Pada slide kalian dijelaskan tentang bukti nyata penyimpangan. Jadi, bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk mengurangi pengiriman TKI dan TKW? Dan bagaimana caranya untuk membentuk mentalitas masyarakat Indonesia supaya bekerja di Indonesia dan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Miftah. Jadi untuk mengurangi pengiriman TKI dan TKW, pemerintah Indonesia harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu juga meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia agar tidak ada lagi TKI yang bekerja ke luar negeri. Pemerintah juga menggunakan anggaran untuk meningkatkan investasi di dalam negeri sehingga banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, karena dengan adanya investasi sebuah perusahaan akan menambah lapangan pekerjaannya dengan membuka pabrik-pabrik baru, bisa dengan membuka pabrik-pabrik baru. Terus cara untuk membentuk mentalitas masyarakat yaitu dengan mengeksplor kreativitas masing-masing, dan pemerintah juga akan membentuk kelompok-kelompok agar membuat home industry yang nantinya akan menciptakan suatu produk. Selain itu juga dari masing-masing masyarakat Indonesia juga harus meningkatkan taraf pendidikannya, jadi memanfaatkan fasilitas dari pemerintah sebaik mungkin agar pengetahuannya bertambah. Mungkin dari teman-teman saya yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya Herdatara Syafaanigita dari kelompok 3, izin bertanya. Di PPT kalian dijelaskan mengenai TKI dan TKW di Indonesia. Berdasarkan kasus nyata di kehidupan, kebanyakan orang menjadi TKI atau TKW karena ingin menaikkan taraf hidupnya, sebab pada kenyataannya gaji mereka memang lebih tinggi di negara maju sebagai buruh tanpa harus punya pendidikan yang begitu tinggi. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sekaligus punya modal usaha setelah kontrak mereka habis. Lalu, menurut kelompok 4, apakah salah jika seseorang memilih menjadi buruh dikarenakan kenyataan yang ada bahwa gaji di sana lebih menjanjikan? Dan apakah jika pemerintah melarang itu, apakah melanggar hak memilih manusia dan pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi penghidupan yang layak sehingga warga negaranya memilih negara lain? Jelaskan tanggapan kelompok Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Herdatara. Menurut saya pribadi tidak salah memilih menjadi buruh, karena jika mengandalkan gaji dari Indonesia kemungkinan hidup masih kurang layak. Dan jika pemerintah melarang sama aja kayak
pemerintah itu melanggar hak memilih manusia karena manusia sendiri berhak untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Akan tetapi ada baiknya setiap masyarakat saat ini seharusnya sudah paham bahwa bekerja di negeri sendiri lebih baik dan mulai meningkatkan kreativitas masing-masing agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Selain itu di zaman saat ini kan udah canggih. Yang zaman saat ini udah canggih dan kondisi ekonomi di masa pandemi ini kan lagi nggak terlalu bagus. Jadi coba buat untuk memahami tentang investasi di pasar saham. Kayak misalnya bisa mulai dari kalian nabung dikit-dikit terus coba buat beli saham, karena dengan kita membeli saham sama aja kita udah ngebantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan produksi dari komoditas yang mereka lakukan, dan itu juga bisa membuat mereka untuk menciptakan atau membuat pabrik baru sehingga akan ada lapangan pekerjaan baru yang terbuka. Apalagi saat ini investor di dalam negeri sendiri sudah banyak yang melek akan investasi di pasar saham. Dari yang saya ketahui, saat ini investor dalam negeri itu sudah mencapai hampir 50%. Dan sedikit lagi, pasar Indonesia itu udah bisa dikuasai, pasar saham Indonesia itu udah bisa dikuasai oleh penduduk dalam negeri. Jadi dengan dikuasainya pasar saham sendiri oleh penduduk dalam negeri, itu dapat menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia sendiri semakin kuat. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Moni, saya ingin bertanya. Mau menambahkan. Tanggapan saya itu mereka TKI dan TKW tidak salah, tetapi tidak membahas penyimpangan Pancasila. Karena penyimpangan Pancasila ini TKW dan TKI menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh majikannya, dan hukum pun tidak berpihak pada keadilan. Mereka itu diperlakukan tidak baik di sana, tetapi pemerintah Indonesia itu tidak ditanggapi. TKI dan TKW itu meminta keadilan oleh pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Indonesia tidak menanggapi itu. Itu termasuk penyimpangan Pancasila, karena masalah ini TKI dan TKW tidak diperlakukan dengan baik. Itu menjadi tamparan keras bagi pemimpin. Dan Bung Karno berharap bahwa Indonesia jangan menjadi negara pengekspor buruh, soalnya takut rakyat Indonesia itu tidak diperlakukan seperti itu lagi. Jadi solusinya itu berusaha membuat peluang kerja untuk rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.